Ya. Oke, Pak, dari latar belakang dulu saja ya, Ya. Pak ya. Jadi aksara Ulu ini kan Melda baca di beberapa ya, sumber jurnal itu kan berasal dari turunan aksara Pahlawi, katanya Pak. Nah, itu bukan hanya di Sumsel saja, tapi juga ada perkembangannya di provinsi lain seperti di Bengkulu, Lampung, dan juga Jambi. Ya, sampai ke Sulawesi Selatan, Sampai Bugis, susul gitu ya. yaitu termasuk jenis huruf ulu, jenis Hmm. huruf kaganga. Hmm. Mengapa disebut kaganga? Kadang orang menyebutnya huruf kaganga karena huruf awalnya itu huruf K, huruf G, huruf Nga, sehingga disebut huruf kaganga. Sama seperti huruf Palawa. Huruf Palawa itu karena huruf pertamanya Pa, huruf keduanya La, huruf ketiganya Wa, jadi huruf Palawa. Tuh. Terus juga setelah dari turunan huruf itu kan berkembang Pak ya ke Ya. daerah Sumsel di sini. Nah, lalu untuk penggunaannya itu Melda baca itu sedikit sekali Pak. Jejak-jejak artefak yang bisa ditemukan lebih banyak ditemukan di daerah provinsi lain. Nah, itu kata dari salah satu internet bilang bahwa memang di masyarakat Sumsel ini itu jarang sekali menulis gitu, Pak. Tidak, salah. Salah ya, Pak ya? Salah baca. Jadi begini, huruf aksara ulu itu artinya dia berasal dari daerah uluan, sehingga disebut huruf ulu. Artinya dia berasal dari ulu. Diksi hulu atau ulu itu karena adanya sungai. Karena ada hulu sungai, ilir sungai, atau muara sungai. Nah, kata huruf ulu itu artinya dia berasal dari hulu sungai. Daerah-daerah hulu. Dalam artian bukan Palembang. Jadi huruf ulu itu tidak ada ditemukan di Palembang. Dia ditemukan di daerah uluan. Uluan Sungai Komering, uluan Sungai Ogan, uluan Sungai Lematang, uluan Sungai Musi, seperti itu. Sehingga dia disebut huruf ulu. Begitu juga ketika dia di Jambi, di Riau, di Sumatera Utara, di apa namanya lagi, di Sumatera, di Jawa Barat, Sunda, di Bugis, itu juga di hulu-hulu sungai. Namun itu tadi seperti konsep Sriwijaya yang menjunjung keragaman kerakyatan, namanya tidak disebut sama. Kalau di kita huruf ulu, mungkin kalau di Sunda apa, Beda. kalau di Bugis apa, seperti itu. Tapi semuanya ragamnya itu huruf kaganga. Huruf pertamanya K, huruf keduanya G, huruf ketiganya Ng. Lalu Pak, untuk studi kasus ya Pak ya, Ya. kalau huruf ulu dibandingkan dengan studi Dulu. Oh. Pak, menjawab yang katanya tidak nulis. Iya, tidak nulis. Jadi salah anggapan bahwa masyarakat Sumatera Selatan itu hanya bertutur, tidak menulis. Karena buktinya sejak masa Sriwijaya, prasasti paling banyak itu ada di Palembang, ada di Sumatera Selatan. Jadi bangsa Sumatera Selatan atau masyarakat Sumatera Selatan itu duluan menulis justru. Jadi salah bacaan bahwa masyarakat Sumsel itu tidak menulis. Buktinya prasasti. Prasasti paling banyak ditemukan di Sumatera Selatan. Jadi salah anggapan itu. Boleh dikutip, tapi dibantah dengan kalimat kamu. Sehingga DAKU bernilai. Iya, baik Pak. Jadi bantah dengan pendapat Pak tadi. Iya, Pak. Bahwa di Sumatera Selatan tradisi menulis itu ada. Hanya mungkin tinggalannya yang jarang ditemukan. Mengapa? Karena kerakyatan tadi. Buktinya di kita banyak karya-karya tutur. Senandung, giring-giring, apa kalau di daerah Pasemak itu rejung,
Banyu Asin itu Sisendo apa istilahnya. Nah, itu menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Dan bahasa lokal itu kalau dituliskan pakai huruf-huruf kagangan itu, huruf-huruf ulu. Namun karena dia kerakyatan, tinggalan-tinggalannya itu ada di daerah-daerah ulu. Oh, jarang ditemukan di kota Di Palembang. Palembang tidak hidup, tidak dikenal huruf ulu itu. Karena Palembang ini dikuasai oleh Kesultanan. Dia pakai huruf Jawi Oh, Jawi. atau huruf Arab gundul gitu. Itu Palembang. Jadi huruf ulu itu adanya di daerah uluan. Ulu Komering, ulu Musi, ulu Lematang, ulu Ogan. Nah, artefaknya banyak ditemukan di uluan itu. Pagar Alam, di Batu Rajo, di Komering, di Sekayu, Kayu Agung, di Ogan. Jadi bukan tidak dikenal tulisan itu. Yang menurut pendapat penggiat huruf ulu itu. Mereka kurang luas membacanya. Ya budak-budak kecil itu, budak-budak mahasiswa UIN kalau Iya, nggak oh salah. ya. Baru belajar dikit lah membuat klaim seperti itu. Nggak Ah, bisa. Kita harus lihat jauh ke belakang. Pak itu waktu kuliah membantah seni rupa Indonesia. Seni rupa Indonesia dikatakan dekoratif. Hasil penelitian Pak ada yang sudah ekspresif. Jadi kubantah, tidak bisa kata seni rupa Indonesia itu bukan hanya dekoratif, tapi juga sudah ekspresif. Nah, itu dalam penelitian itu harus ada antitesis. Jangan semata-mata mengutip. Bila kutipan itu dibantah, itu baru bagus. Itu terkait huruf yang dikatakan bahwa Sumsel cara menulis. sulit ditemukan tulisan-tulisan. Enggak, prasasti buktinya. Itu huruf tulisan itu. Bahkan di batu monumental. Oke. Terus Pak, untuk studi kasus Pak ya, kan kalau aksara Jawa, Sunda, dan Bali itu sangat populer Pak. Kenapa Pak ya? Masyarakat di yang menggunakan aksara ulu seperti di Sumsel daerah sekitarnya itu malahan kurang Pak, bukan pengenalan ya, kurang mengenal sendiri dari daerahnya itu aksara ulu itu ada gitu. Pertanyaannya apa? Ya, studi kasus. Hal itu terjadi karena di Jawa, di Sunda, di Bali itu ada institut seni. Ada jurusan bahasa. Okay. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Bali. Mereka itu mempelajarinya. Mereka itu yang mengajarkannya ke masyarakat, mengenalkannya ke masyarakat. Sumsel tidak punya. Okay. Lahir. Baru di kamu ada ada di kafe. Satunya free baru sekarang. Belum, sampai sekarang belum. Di MDP baru. Yang pertama itu di UGM. Jadi seperti itu. Masyarakat kita bukan tidak mau, karena tidak ada yang mengajarkan. Tidak ada yang menelitinya. Di UGM baru ini. Iya. Iya. Kalau di isi Solo, isi Jogja, isi Bali, isi Bandung, IKJ, banyak penelitinya. Itu studi kasus kau tadi. Bantah bahwa penyebabnya tidak ada institut seni. Oke, bukan karena malas menulis tadi ya, Pak ya. Oke. Masyarakat itu mau kalau difasilitasi, diberi buku pasti dibacanya. Ini bukunya tidak kasih, mana nak belajar? Katik mahasiswa yang nelitinya, mana nak muncul ilmunya, pengetahuannya. Nah, seperti itu. Lalu Pak, kenapa Pak balik lagi ke kerajaan Sriwijaya, prasasti yang ditemukan tuh bukan prasasti bertuliskan aksara ulu Pak? Ya, begini. Sriwijaya kan berhubungan dengan India. Ya. Nah, India itu salah satu budaya yang tinggi dan punya sistem pemerintahan.
dari India, sistem pemerintahan Sriwijaya itu yang ada maharaja, ada menteri, ada pangeran, ada panglima, ya. Nah, termasuk hurufnya, karena eh, Maharaja Dapunta dulu pernah ke India, India. pernah belajar ke India. Nah, yang dipelajarinya tentu huruf Palawa. Namun, ketika itu dituliskan, dipahatkan di prasasti, berubah, tidak persis dengan Seperti Palawa India. Palawa Sriwijaya itu berkarakter sendiri. Kalau kita bandingkan Palawa Sriwijaya dan Palawa India, berbeda. Namun kita katakan saja sebagai penghargaan kepada India itu Palawa Akhir. Jadi kadang-kadang arkeolog menyebutnya Palawa Akhir, itu maksudnya Palawa Sriwijaya. Kalau disebut mereka Palawa Akhir. Tapi kalau Palawa saja Palawa India. Seperti itu. Nah, kaitnya dengan huruf Ulu masih ada debat tebal, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan berdasarkan jurnal-jurnal dan lain sebagainya para ahli sejarawan arkeolog itu lebih tua Palawa dari huruf Ulu. Tapi kita orang seni rupa tahu bahwa yang namanya tua itu pasti sederhana. Tak mungkin mendetail, tak mungkin meliu-liu, pasti sederhana, patah-patah. Itu ada di huruf Ulu. Kesederhanaan itu, ketuaan itu. Kita seni rupa paham itu. Karya seni rupa yang sederhana itu lebih tua biasanya. Misalnya motif hias. Motif hias purba itu geometris, segitiga, lingkaran, segi empat. Itu motif hias purba, artinya sederhana. Artinya lebih tua. Nah, sekarang secara visual, huruf Ulu itu sederhana, patah-patah, tidak meliuk-liuk seperti huruf Palawa, huruf Jawi, huruf Arab. Kemungkinan secara usia mungkin tua, tapi belum ada penelitian. Jadi secara visual kita bantah itu. Yang namanya budaya tua itu sederhana, tak mungkin mendetail. Karena dia masih berpikir sederhana, bergerak pun sederhana. Contoh, Pak contohkan, konsep sederhana itu lebih tua. Peradaban manusia ditinjau dari teknologi itu ada beberapa periode. Di peradaban manusia yang paling tua itu semuanya di bahasa prasejarah, Paleolitikum. Paleolitikum itu masih menggunakan batu manusia. Dia hanya memecahkan batu tajam jadi senjata untuk menggali umbi-umbian, untuk berburu. Itu Paleolitikum. Jadi batu itu hanya dipecahkan. Nah, itu artinya kecerdasan intelektual manusia. Mereka membuat peralatan senjata dengan memecahkan batu. Bisa mematahkan pohon, ya tajam juga kan, tapi tidak awet. Tapi kalau batu monumental, bisa berkali-kali digunakan. Kecerdasan akal manusia itulah memilih batu untuk menjadi senjata. Itu Paleolitikum. Teknologinya masih sangat sederhana. Hanya dipecahkan batu. Aku nak ngana kau pecah ke batu, kerjakan. Nah itu benar. Meningkat lagi teknologinya Mesolitikum. Jadi peradaban itu melihat kebudayaan itu dari teknologi, ilmu pengetahuan. Mesolitikum. Mesolitikum masih menggunakan batu, masih memecahkan batu, tapi sudah diasah, sudah ada teknologinya, kemajuan teknologi. Jadi senjata-senjatanya itu dari batu, tapi sudah ditajamkan, diasahkan, dirapikan. Itu Mesolitikum. Artinya tua Paleolitikum karena sederhana sekali, hanya dipecahkan, tidak diolah. Yang sudah lebih halus, lebih mudah, lebih indah. Ya Palawa lebih indah dibanding huruf Ulu. Karena Ulu sederhana, terbantah. Betul kan? Secara visual, secara seni rupa. Yang ketiga, peradaban Neolitikum.
Neolitikum. Manusia sudah menambah batu tadi dengan kayu, dengan tulang, dibuatkan pegangan, diikat senjatanya tadi. Jadi tombak, jadi pacak dari jauh bunuh harimau. Tidak ada berdekatan, cakarnya duluan. Nah, teknologi Neolitikum sudah. Jadi sudah semakin canggih teknologinya. Karena hasil akal tadi kan. Nah, di situ jelas bahwa yang namanya lebih tua itu pasti sederhana. Tidak mungkin canggihlah yang tua dari yang muda. Kalian sekarang buktinya, bandingkan dengan bapak kalian masing-masing. Cara berpikirnya, siapa yang lebih maju? Ya anak-anak lah, yang lebih muda. Artinya yang sederhana itu bapak-bapak tua. Balik lagi ke huruf tadi, huruf huruf. Oke? Oke, Pak. Nah, lanjut Pak ya. Ya. Untuk media, sedangkan di huruf Pallawa itu banyak ditemukan seperti Pak tadi batu prasastinya. Sedangkan di huruf Ulu ini yang baru Melda lihat di museum Pak ya, itu sudah ke papan lembaran papan kayu, di tanduk, di bambu. Iya. Nah, itu kenapa Pak? Medianya sudah lebih mudah dan gampang, tapi hurufnya lebih susah. Jadi agak ada bantahan itu loh Pak. Ya. Oke. Balik lagi ke kerakyatan. Jadi huruf Ulu itu digunakan masyarakat. Maka dia menggunakan media-media yang dekat dengan mereka sehari-hari. Prasasti itu monumen. Monumen raja. Undang-undang yang dibuat oleh raja. Dia harus bersifat monumental. Tahan lama. Sehingga dibahatkan di batu. Huruf Pallawa itu. Karena mengandung aturan-aturan atau hukum. Barang siapa tidak setia dengan raja akan cilaka, dilaknat. Tapi kalau setia akan selamat. Nah, itu kata-kata hukum. Bacalah kamu kalimat-kalimat di undang-undang hukum pidana. Ada ancaman, sanksi, ada hadiah. Apresiasi. Kalau kamu tidak melanggar hukum, kamu selamat. Itu apresiasi. Contoh, uang kertas kita yang dulu, kamu belum lahir. Ada di bagian bawah kanan itu, barang siapa meniru, menjiplak uang kertas ini akan dihukum. Nah, itu artinya kalimat hukum. Kalau membuat meniru, melanggar artinya sanksi. Nah, begitu juga kata-kata prasasti. Maka Pak membantah pendapat arkeolog dan sejarawan itu bahwa prasasti Sriwijaya itu prasasti sumpahan. Mereka hanya membaca kata-kata sumpahnya itu. Cilaka, laknat, tak selamat. Ya itu memang sumpah, bukan sumpahan, sanksi. Tak selamat itu sanksi. Karena tidak benar, jadi kamu tidak selamat. Karena kata-kata hukum. Jadi menurut Pak, prasasti Sriwijaya itu prasasti undang-undang tertulis. Jadi wajar kalau harus dibuat awet, Pak ya. Dibuat monumental harus. Dipahatkan di batu. Mereka cerdas. Batulah yang paling monumental. Besi dimakan karat. Memang lebih kuat besi logam itu, tapi tidak tahan karat dia. Tidak tahan dengan udara, tidak tahan kena banyu. Batu tahan. Dia cuma tahan kalau percikan air, kalah batu. Habis lama-lama batu oleh percikan air itu di tetelnya. Nah, itu balik lagi ke huruf Ulu yang diterapkan di bambu, di tanduk, di kulit, di papan tipis. Itu karena keseharian masyarakat menggunakan itu. Mereka ke ladang ketemu bambu, ketemu kayu, ketemu kulit kayu, kulit dari nipah, kulit binatang, tuliskan di situ. Jadi medianya memang media keseharian masyarakat. Karena huruf itu digunakan masyarakat. Bedanya dengan prasasti digunakan oleh kerajaan. Nah, itu pendapat kau KG. Jadi baru
Nah, lanjut Pak. Di jurnal dan di beberapa sumber yang Melda baca bahwa surat Ulu ini itu juga berisi catatan hukum, adat istiadat, istilah keluarga serta ajaran kepercayaan. Namun ada juga yang bilang ini nih ada untuk kedokteran ya Pak, untuk catatan kedokteran obat kayak gitu Pak. Tapi sedangkan di museum itu menjelaskan manuskripnya bahwa itu tuh catatan tentang kisah-kisah Nabi. Nah, yang benar nih yang mana Pak? Kan Melda kan nggak paham Ya, mengartikannya gitu ya, Pak. tak lupa juga tidak baca ya. Tapi menurut analis Pak, Mm-mm. huruf ulu yang ditulis itu, yang ditemukan itu sesuai periode penggunaan huruf itu, apa tulisan itu. Misal, ketika dia menuliskan komposisi obat-obatan, mereka sedang mencatat atau menuliskan tentang kesehatan. Kalau dia bicara tentang aturan-aturan, mungkin mereka dalam rapat adat, ya bicara aturan-aturan. Kalau dia bicara soal silsilah nabi segala macam itu, artinya mungkin mereka sedang bicara Agama. keagamaan. Dan pasti kalau dia bicara soal nabi lebih mudah karena sudah Masuk agama Islam. abad ke-8 9 kan masuk ke Indonesia. Iya Pak. Dan era kesultanan kemungkinan besar. Sudah abad 14 15. Ya di sini juga masuknya tuh di abad ke-12 katanya. Nah, iya, karena sudah ada Catatan keagamaan. keagamaan Pak ya. Biasanya kalau dia tua itu mantra-mantra. Oh. Nah, mungkin yang katanya silsilah nabi itu tidak sepenuhnya, tapi mantra-mantra menggunakan kalimat-kalimat Oke. Islam, Iya iya. kalimat-kalimat Al-Quran. Oh. Ya, bukan silsilah sebenarnya, Iya. bukan tentang nabi, tapi tentang mantra. Mantra kan kaitannya dengan tradisi lama, tidak ada kaitannya dengan agama, tapi menggunakan diksi-diksi agama. Ya, yang Buddhis juga begitu mantranya, yang Hindu juga begitu mantranya, yang Konghucu juga begitu mantranya, yang Islam juga begitu menggunakan kata-kata dari Alkitab. Apalagi Terakhir Pak, kalau misalnya Pak ya perkembangan dan pembelajaran aksara Ulu ini saya targetkan ke anak SMP SMA, apakah masih relevan dan apakah masih bisa diterima oleh mereka gitu Pak? Karena kan kalau di kata Bapak tadi di Jawa, Bandung, Bali itu yang mempelajari itu sudah tingkat universitas Pak ya. Kalau saya perkenalkan sedari dini di level SMP SMA, apakah itu masih relevan dan masih bisa diterima Pak? ya, jadi kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, eh, kita akan bicara lebih ke heritage, kita bicara lebih ke pelestarian. Kegunaannya lebih kecil persentase. Kegunaan manfaatnya buat peradaban ya, buat masyarakat. Walaupun ada diisi, ada isi Jogja, isi Solo, isi Bali, isi ISPI Bandung, IKJ tentang huruf-huruf itu, kemanfaatan juga tidak banyak di masyarakat. Tapi lebih ke pelestarian, heritage. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mereka tadi, kalau itu diterapkan di SMP, di sekolah, itu heritage tujuan, pelestarian, mengenalkan. Jadi mereka dapat pengetahuan itu. Mereka dapat pengetahuan lokalitas. Oh, leluhur kita dulu punya huruf sendiri. Ciri bangsa besar itu punya huruf. Ciri bangsa besar dan berbudaya tinggi itu punya huruf.
Itu harus tahu tulis. Kita lihat Cina punya huruf, bangsa besar, bangsa berbudaya tinggi. India punya huruf, Mesir punya huruf, Indonesia Banyak sekali hurufnya. banyak sekali hurufnya. Artinya sangat tinggi budaya Iya, kita ini. iya. Karena banyak huruf. Arab baik hurufnya. Cino Iya. huruf. Cina Itu itulah. huruf kanji itu ya. Jepang huruf Jepang itu baik. Mesir huruf paku itu baik. Banyak. banyak. Provinsi ya. Tuh. Jadi Bahkan di Sumsel pun aksara ogan beda lagi, Pak. iya ada karakter-karakternya. Nah, karena sistemnya kerakyatan banyak yang musnah, terbakar, segala macam. Tidak dirawat. Kalau istana kan terawat di Jawa itu. Nah, jadi lebih ke spiritnya. Ada. Tekankan bahwa dengan dia disampaikan kepada generasi muda di sekolah-sekolah itu untuk mengenalkan agar ini tidak ini lestari, ini tidak hilang, tidak dilupakan. Tapi soal kemanfaatan kecil. Walaupun kita punya jurusan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa itu. Karena sudah tidak digunakan. Beda dengan huruf apa sekarang nih? Latin. Alfabet ini. Ciri-ciri huruf lama itu mereka menggunakan huruf awal itu. Kaganga, Palawa, Ono, Coroko. Berarti dari kalimat awal ya. Iya, dari huruf awal. 3 huruf di awal atau 5 huruf di awal. Karena mereka belum punya diksinya, huruf apa ini. Beda dengan modern, Latin. Kalau misalnya aksara Jawa itu kan sandangan, Pak ya. Nah, kalau di aksara Ulu ini itu yang dibaca adalah ngimbang. Pasangannya tuh disebut ngimbang dalam aksara Ulu. Dari perpaduan ini, Pak ya, aksara Ulu ini dia tuh mencontoh apa, Pak, huruf yang dia buat tuh kata di jurnal yang itu tuh mencontoh aliran sungai, makanya ada kayak naik turun itu, Pak, penulisan hurufnya. Ya, Pak, mungkin dari teknik pembuatan huruf dari tipografi. Huruf Ulu itu menggunakan media yang tajam. Betul. Sehingga dia tekniknya cenderung gores. Karena medianya tajam dan di media yang keras, sehingga dia patah-patah, menyudut. Sulit membuat spiral. Iya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, karena dia dibuat manual teknis gores itu, akibatnya tidak tidak linier, tidak lurus, seolah-olah bergelombang. Yang dibaca kawan-kawan itu katanya aliran sungai. Betul, karena huruf ini cenderung di ulu sungai. Tapi kalau bacaan dari Pak, karena persoalan teknis media yang dipakai untuk menggores, kemudian media yang digores itu sendiri, makanya kita itu ada budaya bawa cap gerpu, bawa lading di pinggang. Nah, mungkin uang dulu bawa cap gerpu, bawa lading itu untuk nulis salah satunya. Karena tajam dan tumpul, tajam dan runcing kan ujung cap gerpu lading gitu kan. Nah, kalau itu digoreskan di bambu, pasti tidak mau dia spiral. Pasti maunya nyudut. Nah, pengaruh alat dan media. Lebih pengaruh alat dan media. Soal naik turun itu karena ya manual, tidak terkontrol. Itu kalau analisa Pak. Tapi relevan kalau dikatakan sesuai aluran-aluran sungai. Tapi sulit membuktikan. Iya. Belum ada Visual buktinya. dengan
Itu ya. Baik Pak, sudah cukup Ya. sesinya. Oke. Terima kasih ya Pak. Lalu tahu